Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Senin, Masya Allah. Mudah-mudahan puasa di hari Senin ini Allah berikan kita kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa kita. Dan intinya bukan hanya menahan lapar, tapi menahan kita dari segala perbuatan yang tidak terpuji. Masya Allah. Oke, selamat berpuasa dan saya ucapkan untuk kalian semua. Walaupun puasa tetap harus produktif ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai telling time. Kita mau belajar mengenai waktu. Kita akan lebih fokus hari ini mengenai British system. Oke, kita mau fokuskan pada pembahasan how to say the time in British system ya. Oke. Pastinya pertama-tama kita berdoa dulu, setelah itu ada penanaman nilai karakter. Yang the third adalah do you know. Jadi Mrs. ini akan bagikan satu pengetahuan baru bagi kalian. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya untuk kalian. Oke, the fourth kita langsung masuk pada materi. And the fifth review dari materi apa yang sudah disampaikan sama Mrs. And the last is conclusion. Jadi yang terakhir pasti kita ada penutup. Oke, alangkah baiknya agar belajar tidak hanya menjadi proses transfer ilmu dari Mrs. ini untuk kalian, tapi juga mengandung nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Oke, kita berdoa dulu ya. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Masya Allah, ini doanya bagus sekali, apalagi kalau kita benar-benar memahami artinya. Jadi setiap kita mau belajar, kita itu betul-betul menunjukkan bahwa kita itu betul-betul mencari ridha Allah. Sementara ketika kita belajar, kita jadi pintar, itu adalah bonus yang Allah berikan. Jadi tujuan kita belajar itu bukan menjadi pintar, ya. Pintar itu hanya bonus. Masya Allah. Semangat ya. Oke. Nah, pasti kalian tahu dong sama salah satu petinju dunia yang begitu terkenal. Masya Allah. Dia adalah si Habib Abdulmanafovich. Maaf ya kalau Mrs. ini salah gitu. How to say the name gitu. Is Russian, dia orang Rusia, tapi Masya Allah banyak sekali kata-kata bijak atau kata-kata mutiara yang keluar dari lisan beliau gitu kan. Sedikit bicara, cuman kalau pas lagi bicara Masya Allah gitu kan. Mr. Khabib, walah Mrs. ini manggilnya so akrab banget ya, Mr. Khabib. Bolehlah kalian juga manggilnya seperti orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana itu lebih senang manggil beliau dengan panggilan Mr. Nurmagomedov. Ya, dia pernah mengatakan bahwasanya non-muslim itu tidak membaca Al-Quran dan juga hadis, tapi mereka membaca perlakuan Anda, maka jadilah duta Islam yang baik. Apa maksud dari perkataan Mr. Habib ini? Maksud dari perkataannya, orang non-muslim di luar sana, itu mereka kan nggak ngerti tentang Al-Quran dan hadis gitu. Walaupun mereka tahu, itu mereka tahu hanya sekelumit gitu kan. Jadi, kita sebagai orang Islam yang sudah mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, harusnya kita bisa menunjukkan apa yang kita baca dan kita pelajari dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Misalnya, ketika kita sedang berada di tempat keramaian bersama teman-teman kita lagi lagi hang out gitu ceritanya. Kita mau menuju ke suatu tempat. Kita 5 orang deh sama teman kita. Tunjukkan adab Islam yang baik, seperti yang sudah Rasulullah ajarkan. Kita lagi jalan,
seenak-enaknya aja gitu, kita jalan memanjang gitu dengan kelima teman kita, sementara orang lain juga kan ada yang jalan dari arah yang berlawanan. Masya Allah ya, harusnya ini tidak kita lakukan, harusnya kita membelah diri maksudnya membagi kelompok kita menjadi dua gitu kan, atau enggak jalannya satu-satu aja gitu, nantilah ngobrolnya ketika sudah sampai di spot apa itu, di tempat tujuan gitu kan. Jadi kan alangkah baiknya gitu kalau kita menunjukkan hal-hal kecil sekali dari apa yang sudah kita pelajari dari dalam Al-Quran. Atau contoh yang lainnya, ada orang yang menyapa kita gitu kan, mereka menyapa kita hai gitu kan, terus kita rame-rame kenal sama orang tersebut gitu, wah gitu kan. Harusnya kita tidak menunjukkan hal-hal seperti itu, kita cukup tersenyum hai gitu kan. Sapaannya, nadanya, tonnya agak direndahkan, karena kan tidak baik berteriak di depan atau di depan tempat umum gitu kan, apalagi untuk menunjukkan eksistensi kita gitu kan. Nanti kan bagi orang, siapa juga sih lo gitu kan. Jangan sampai ada orang yang bilang, ih pakai jilbab kok kelakuannya begitu, ih anak SMP Albina kok selalu begitu. Udah, kita cukup stop, hentikan dengan orang-orang memberi label-label yang kurang baik pada diri kita. Mulai sekarang kita yang harus punya warning, punya sinyal peringatan lah untuk diri kita, agar orang memberikan tidak melabeli kita dengan label-label yang negatif ya. Oke, Masya Allah ya. Thank you ya Mr. Habib. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjadi duta Islam yang baik ya. Oke, sekarang Mrs. Tini mau bagi pengetahuan sama kalian di section Do You Know. Oke, pasti sering dengar dong kata-kata what time is it? Oh, it is 9 p.m. What time do you go to school? I go to school at 7 a.m. Seperti itu. Pasti pernah dengar, tapi mungkin masih ada yang sebagian, apa sih PM, IM gitu kan, AM, PM. Oke, AM sendiri kepanjangan adalah antemeridium, dan PM itu postmeridium. Oke, PM itu dimulai dari jam 12 siang. Jadi nanti tuh jam 12 siang sampai nanti jam 12 malam. Siang nanti jam 12 habis sholat zuhur sampai jam 12 malam nanti itu kita menggunakan PM. Jadi kalau nanti jam 4 sore, hey, what time will you go to football field? Mau pergi ke lapangan sepak bola jam berapa? Misalnya kalian bilang mau pergi jam 4, maka I will go there at 4 p.m. Oke, karena jam 4-nya sore nanti itu termasuk golongan anggota itu PM ya. Itu bedanya PM. Oke, sementara AM lawannya. Dia dimulai dari tadi malam jam 12 sebelum kalian sholat tahajud tadi, jam 12 tadi malam sampai jam 12 siang ini itu masuk kategori atau kelompok atau golongan si IM. Jadi kalau what time do you go to school? Pergi ke sekolah jam berapa? Oh, saya pergi ke sekolah jam 7. I go to school at 7 a.m. Oke ya, sudah jelas perbedaannya ya. AM dari jam 12 tadi malam sampai jam 12 nanti siang. Sementara jam 12 siang nanti sampai jam 12 malam nanti itu adalah kelompoknya si PM. Oke, ingat-ingat baik-baik ya, jangan sampai ketukar. Nanti kalian bilang, what time do you have breakfast? Ada yang nanya, oh I have breakfast at 7 p.m. Wah, sarapan paginya jam 7 malam, itu nggak nyambung ya. Jadi hati-hati. Oke, di pembelajaran waktu ini itu Masya Allah, karena sesungguhnya Islam begitu menghargai waktu. Kalau bagi orang-orang di luar sana, mereka mengatakan time is money, tapi bagi kita time is sword ya, waktu adalah pedang. Ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka kita akan akan keteteran. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita yang harusnya sudah kita selesaikan akhirnya jadi numpuk. Oke, kita kembali ke waktu. Jadi dalam penggunaan waktu ini, salah satu tujuannya adalah kita bisa menceritakan baik secara lisan dan secara tulisan mengenai waktu
atau keterangan pukul berapa kita melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi jangan lagi bilang I go to school at 07:00. Hello, what is that gitu kan. Jadi mulai sekarang terbiasa I go to school at 7 AM. Oke. Yang harus kita pahami adalah penanaman konsep. Jadi dalam penyebutan waktu dalam bahasa Inggris itu ada dua, ini boleh mungkin ya memberikan istilah, ada dua pembagian gitu kan. Jadi kalau kita lihat pada jam dinding di rumah kalian itu ada angkanya 1 sampai 12. Dari dulu Mrs. Tini masih sekolah, Mrs. Tini selalu berusaha untuk membaginya dalam pukul 12, itu ada 12 angka jam ya. Separuh Mrs. Tini bagi dalam kelompok 2 yang seperti tampak di layar kalian. Sementara separuh yang lain Mrs. Tini bagi ke dalam kelompok 2. Jadi ada past, ada to. Past itu sendiri artinya adalah lewat, sementara to itu artinya adalah kurang. Ini untuk membagikan kelompok menit. Jadi kalau jam itu, penyebutan jam itu sudah ada penamaannya tersendiri. Kita gunakan British System ya, karena British System lah yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Untuk 15 menit kita tidak pakai 15. Ya, 15 menit kita tidak pakai 15. Kita akan mengatakannya dalam bentuk quarter. Ya, 15 menit, ingat quarter. Repeat once again, ulangi sekali lagi, quarter. Good. Sementara untuk 30 menit kita akan mengucapkannya dengan half. Sekali lagi, 30 menit, half. Good. Sementara untuk menit-menit yang lainnya itu diucapkan biasa saja. Misalnya jam 7:05. 7:05. Ingat ya. Jadi dalam pengucapan British System ini, menitnya lebih dahulu diucapkan, habis itu baru keterangan dia lewat atau dia kurang, habis itu baru jamnya. Misalnya 07:05, jam 7:05. 5-nya dulu kita tarik, it is 5, lewatnya pakai past, 7-nya pakai 7. 7:05, it is 5:07. Ini sudah jelas sekali pada penanaman konsep di gambar. Jadi ini harus kalian perhatikan baik-baik ya untuk penanaman konsep tersebut. Mrs. Tini punya contoh soal. Misalnya untuk penyebutan jam 7, kita bisa mengatakan, ikuti Mrs. Tini ya, it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Kata o'clock digunakan hanya untuk menunjukkan ketika jam tersebut pas, tepat. Jadi ketika jamnya tepat, jam 8 tepat, jam 9, kita bisa langsung mengucapkannya it is 9 o'clock, it is 10 o'clock, it is 12 o'clock. Menggunakan kata clock. Berikutnya, ketika jam itu lewat, seperti yang ada di layar kalian, jam 8:15, kita akan mengatakan it is a quarter past 7. Sorry, astagfirullahaladzim. Maaf ya, di sini salah ketik. It is a quarter past 8. It is a quarter past 8. Jadi menitnya yang 15 diucapin duluan, habis itu baru jamnya. 15 sendiri dalam jam penyebutan waktu itu disebut a quarter. It is a quarter past 8. I'm sorry ya. Nanti Yang berikutnya adalah jam 9:30. Maka kita akan mengucapkan it is 9:30. It is 9:30. Half-nya didapat dari mana? Half-nya itu didapat dari 30 menit. It is 9:30. Kita latihan. Jam 5. What time is it? Jawab sama-sama ya. Sekali lagi, what time is it? Good. It is 5 o'clock. Good job. Bagus. Latihan sekali lagi. Ucapkan ini. What time do you have duha? Mrs. Tini ulangi. What time do you have duha? Cara menjawabnya biasakan dengan mengulang apa yang ditanyakan. I have duha at a quarter past 8. Sekali lagi. What time do you have duha? I have duha at a quarter past 8. Good job. Ini jawabannya. I have duha at a quarter past 8. Sama ya.
Oke, jadi ingat menitnya terlebih dahulu yang dibawa ke depan. Oke, kita review materi. Jadi, untuk mempelajari jam dalam bahasa Inggris dengan menggunakan British System, yang harus kalian pelajari adalah pembagian waktu, pembagian daerah koloninya, kalau misalnya ini boleh bahasakan gitu kan. Ada kelompok PAS, ada kelompok TU. Kelompok PAS itu daerah kekuasaannya adalah dari angka 12 sampai angka 6. Jadi dari angka 12 sampai angka 6 itu adalah daerah kekuasaan PAS. Sementara dari angka 6 sampai angka 12 itu adalah daerah koloninya si TU. Jadi sudah ada penyebutannya. Kalau jam 9 kurang 5, maka kita akan mengatakan it is 5 to 9. Oke, itu cara penggunaan to. Oke, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Tolong dipelajari konsepnya baik-baik ya. Kalau konsep PAS dan to sudah kalian kuasai dengan baik, insya Allah di pembelajaran jam kalian bisa melaluinya dengan mudah. Oke. Tugas untuk hari ini, Mrs. Tini, I have 3 questions. This is number 1, number 2, and number 3. And number 1 is, what time do you have tahsin? Ini sudah ada jam di atasnya. Oke, kalau kalian jawab, jangan hanya jamnya saja, berarti jawabannya dengan menggunakan I have tahsin at bla bla bla. Nanti jawab ya, silahkan berdasarkan jamnya. Oke, the second, yang nomor 2, what time do you watch TV? Oke, I watch TV at bla 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 bla. Nanti dijawab ya, jam berapa nonton TV-nya. And then the third, what time do you go to bed? Jawabannya, I go to bed at bla bla bla. Oke, rasa sudah cukup untuk pembelajaran telling time untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Tetap ikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Oke, kita cukupkan untuk hari ini dengan beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku. Tetap bantu ibu ya. Kalau udah bantu ibu jangan marah-marah, kasihan ibunya sedih. Oke, jangan lupa ya tugasnya Mrs. Tini tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.